Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 11 akan melanjutkan sesi tanya jawabnya. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Asma Mutmainah yang dimana pertanyaannya yaitu apakah seorang mujtahid yang berijtihad bisa melakukan kesalahan dalam menetapkan suatu hukum? Jawaban dari kelompok kami yaitu bila seorang mujtahid melakukan ijtihad terhadap suatu masalah dalam lapangan ijtihad dan sampai pada suatu kesimpulan berupa hukum, maka secara lahir dapat dikatakan bahwa ia telah menetapkan hukum syara. Namun, pada hakikatnya, mujtahid itu bukan menetapkan dan membuat hukum, karena sesuai dengan keyakinan dalam Islam bahwa yang berhak hukum syara hanyalah Allah dan tiada hukum dari Allah. Itulah tadi jawaban dari saya. Maka selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ismawati, di mana pertanyaannya yaitu apakah ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid itu selalu benar? Kan mereka juga cuma manusia biasa. Nah seandainya ini seorang mujtahid melakukan kesalahan dalam berijtihad, kira-kira konsekuensi apa yang mereka dapatkan? Nah, pertanyaan kali ini juga tidak jauh berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu mujtahid melakukan ijtihad terhadap suatu masalah dalam lapangan ijtihad dan sampai pada suatu kesimpulan berupa hukum, maka secara lahiriah dapat dikatakan bahwa ia telah menetapkan hukum syara. Namun, pada hakikatnya mujtahid itu bukan menetapkan dan membuat hukum, karena sesuai dengan keyakinan dalam Islam bahwa yang berhak menetapkan hukum syara hanyalah Allah dan tiada hukum kecuali Allah, bahwa ijtihad itu berlaku dalam hal-hal yang hukumnya tidak terdapat secara hukum Al-Quran maupun Sunnah atau ada nasnya, akan tetapi dalam bentuk yang tidak meyakinkan atau zanni. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan beberapa orang mujtahid yang sama-sama melakukan ijtihad terhadap suatu masalah yang sama menghasilkan pendapat yang berbeda. Maka muncul pertanyaan, mana di antara pendapat itu yang benar? Pertanyaan ini muncul karena hasil yang dicapai mujtahid itu adalah hukum Allah. Seandainya semua pendapat yang berbeda itu dinyatakan benar, tentu akan beragam hukum Allah dalam suatu sunnah atau ada nasnya, akan tetapi dalam bentuk yang tidak meyakinkan atau zanni. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan beberapa orang mujtahid yang sama-sama melakukan ijtihad terhadap suatu masalah yang sama menghasilkan pendapat yang berbeda. Maka muncul pertanyaan, mana di antara pendapat itu yang benar? Pertanyaan ini muncul karena hasil yang dicapai mujtahid itu adalah hukum Allah. Seandainya semua pendapat yang berbeda itu dinyatakan benar, tentu akan beragam hukum Allah dalam suatu masalah tertentu. Karenanya, persoalan ini menjadi perbincangan yang tidak ada hentinya di kalangan ulama, terutama tentang mana di antaranya pendapat yang berbeda tersebut yang benar. Salah satu di antara atau semuanya. Kalau hanya satu yang benar, maka tentu yang lainnya salah. Jika salah dalam berijtihad, apakah berdosa atau tidak? Seandainya berdosa, apakah hanya sekadar berdosa atau membawa akibat kekafiran? Dalam menjelaskan persoalan di atas, para ahli usul memilah-milah masalah yang menjadi lapangan ijtihad. Dalam hal ini, para ahli membaginya pada dua ruang lingkup yang besar, yaitu yang pertama, masalah akliyah atau nashariyah, yaitu masalah yang berkaitan dengan akidah. Bidang akliyah dalam kajian ini dibagi dalam dua masalah, yaitu masalah paling dasar dalam agama yang seandainya salah dalam bidang ini dapat menghilangkan keimanan dan menyimpang dari ketentuan agama. Umpamanya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Masalah akliyah yang seandainya salah dalam hal ini tidak sampai menghilangkan
keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Umpamanya, masalah kemungkinan manusia melihat Allah atau tidak, Al-Quran sebagai makhluk atau bukan, dan sebagainya. Mayoritas jumhur ulama bersependapat dalam bidang akliyah tersebut bahwa yang betul hanya satu, yaitu kebenaran Allah, sedangkan yang lainnya adalah salah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akan alihkan pertanyaan selanjutnya kepada saudara Muhammad Nur Haidir. Dengan ini saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andika Fajrin dari kelompok 5. Mengapa seorang mujtahid meskipun salah dalam memutuskan keputusan hukum tetap mendapatkan pahala? Nah, jawaban dari kelompok kami itu karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menghukumi lalu ia berijtihad dan ijtihadnya benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Apabila ia menghukumi lalu berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia akan menerima 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan meskipun salah itu mendapatkan 1 pahala, karena menurut kelompok kami itu untuk seorang mujtahid itu tidak mudah dalam melaksanakan ijtihad kan. Mengapa demikian? Karena dia harus bersungguh-sungguh dalam berijtihad, karena dia harus juga memahami apa yang ada di dalam Al-Quran serta pintar dalam berbahasa Arab. Itulah jawaban dari kelompok kami. Nah, untuk pertanyaan saudara Muhammad Nurholis dari kelompok 6 itu, pertanyaannya ada beberapa ulama mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu masih terbuka. Apa alasan bahwa pintu ijtihad masih terbuka? Begini, saya tidak tahu dari referensi mana saudara Nurholis ini mendapatkan bahwasanya ulama itu mengatakan bahwa pintu ijtihad itu sudah ditutup. Karena untuk masalah alasan terbukanya pintu ijtihad itu lebar-lebar karena hukum-hukum yang disebutkan secara tegas dan jelas dalam Al-Quran dan hadis mendapatkan terbatas jumlahnya. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya juga itu Al-Alam Al-Mukawwi'in mengatakan bahwa jumlah ayat-ayat yang merupakan dasar dalam Al-Quran itu tidak lebih dari 500 ayat. Nah, Al-Quran juga itu telah mengajarkan agar umat Islam itu berijtihad, berupaya menarik kesimpulan hukum serta menerima pengarahan para ulama dan ahli-ahli pikir mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mendapatkan mengetahuinya dari mereka Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja di antara kamu. Quran Surah Al-Nisa ayat 83. Ayat ini jelas berisi anjuran yang cukup tegas untuk beristinbat dan berijtihad, yakni mengambil keputusan dan berusaha mencari hukum dengan mengadakan perbandingan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itulah jawaban dari kelompok kami. Cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.